akan membantu sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran di hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kan jadwalnya bagi sahabat cerdas di jenjang sekolah dasar ya. Jadi sudah ada di studio Radio Suara Maluku Cerdas Ibu guru yang biasa menjadi tutor belajar kita ya, yaitu Ibu Ita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi sahabat cerdas, selamat pagi Kak Eca. Iya, selamat pagi ya Ibu. Walaupun ya kondisi sekarang di Ambon ya, khususnya di Maluku, khususnya di Ambon lagi musim hujan ya Ibu ya. Jadi Ya. Walaupun dengan kondisi seperti ini ya, kita harus tetap semangat. Betul sekali Kak Eca. Iya, kita harus dapat melakukan sesuatu yang positif, apalagi kan aktivitas kita semua dilakukan di rumah. Jadi bagi sahabat cerdas, anak-anak sekolah yang tidak mendapat melakukan pembelajarannya di sekolah seperti biasanya, nah walaupun di rumah, Kak Eca dan Radio Suara Maluku Cerdas pastinya siap untuk membantu sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah, itu tertuang dalam program kita di saat ini, yaitu program Huele Par Belajar. Jadi sahabat cerdas, di hari ini ya kita akan belajar bersama dengan Ibu Ita. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira kita belajar lanjutan dari minggu kemarin ya Ibu Ita ya. Ya. Jadi untuk pembelajaran kelas 2 masih tetap, tapi temanya juga masih tetap tema 8. Ya, kita masih tetap tema 8, masuk pada subtema keempat Kak Eca. Ya, jadi kita masuk ke subtema 4. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya ya yang mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, semuanya pada siapin ya buku tema 8 kalian ya, supaya dalam proses pembelajaran nanti pada saat dijelaskan oleh Ibu Ita sendiri ya, sahabat cerdas bisa langsung sama-sama membuka buku sehingga proses pembelajarannya juga dapat dipahami dengan baik oleh sahabat cerdas semuanya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis, buku dan juga pensil ataupun pena untuk sahabat cerdas. Mungkin ada soal-soal yang akan diberikan, nah itu bisa dicatat dan bisa menjadi pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Oke sahabat cerdas ya, di hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi Kak Ica juga mau ingatin bagi sahabat cerdas semuanya, siaran ini bisa saja sahabat cerdas semuanya saksikan langsung pada channel YouTube BTKI Maluku karena di live streaming langsung ya. Jadi dalam proses ini secara langsung dapat dilihat di channel BTKI Maluku. Dan jangan sampai lupa kalau ditonton di channelnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke, langsung saja ya sahabat cerdas, kita mulai pembelajarannya bersama dengan Ibu Ita. Ya, terima kasih Kak Eca. Halo sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Meskipun cuaca yang tidak bersahabat ya, tapi kita tetap di rumah mempersiapkan apa yang menjadi tugas kita sebagai siswa. Ya, Ibu mau menyapa juga sahabat cerdas yang menikmati pembelajaran hari ini lewat radio. Apa kabar? Pasti semuanya baik kan? Nah, tak lupa juga Ibu mau menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat cerdas bersama keluarga yang merayakan. Nah, di hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran masih tetap tema 8 subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pasti sahabat cerdas masih ingat ya untuk pembelajaran minggu kemarin. Pada subtema 3 masih tetap menjaga keselamatan di perjalanan, juga menaati aturan-aturan yang dilakukan saat melakukan perjalanan, baik itu perjalanan wisata bersama teman-teman di sekolah, untuk minggu-minggu sebelum kita kena seperti mengalami dampak virus corona ini ya, dan juga mungkin perjalanan yang dilakukan bersama keluarga. Nah, sahabat cerdas semuanya, menjaga keselamatan di perjalanan bukan hanya menjaga keselamatan diri kita, tapi juga benda-benda atau barang yang kita bawa ataupun kendaraan yang kita tumpangi. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan pembelajaran di hari ini. Coba sahabat cerdas perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Pada gambar yang pertama, coba sahabat cerdas perhatikan. Pada gambar ini ada apa saja?
yang pasti semuanya tahu. Ada motor, ada juga orang yang berada di motor tersebut, yang menjadi pengendara atau yang membawa motor, dan penumpang atau yang ada di belakang pengendara itu. Ya, di sini sepertinya gambar ini seorang ayah bersama anaknya ya. Nah, apa saja yang bisa dilihat pada gambar pertama ini? Saat membawa kendaraan ini, ayah memakai helm. Anak juga harus memakai helm. Apa yang dilakukan oleh ayah dan anak? Saat memakai helm berkendaraan, kita harus tetap menjaga keselamatan kita. Keselamatan diri harus dijaga. Mengapa? Kalau kita tidak memakai helm, berarti saat kita tidak meminta untuk terjadi kecelakaan, tapi jika sesuatu terjadi, kepala kita kalau tidak mempergunakan helm terbentur pasti pecah, atau kita akan mengalami luka pada bagian kepala. Nah, saat berkendara bersama orang tua pun, kemanapun sahabat cerdas pergi bersama papa atau mama, saat berada di belakang, kita harus memeluk orang yang di depan yang membawa kendaraan. Mengapa? Apalagi anak-anak yang masih kecil, menjaga jangan sampai kita terjatuh dari kendaraan. Contohnya saat pengendara rem tiba-tiba, bisa saja kita terlempar ke belakang. Kalau di mobil kan kita merasa aman karena mempergunakan sabuk pengaman atau yang biasa kita sebutkan namanya seat belt. Nah, perhatikan lagi gambar kedua. Jadi gambar pertama ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga keselamatan diri. Pada gambar yang kedua, coba sahabat cerdas perhatikan. Ada pengendara yang membawa kendaraan bermotor roda 2. Nah, apa yang ada di belakangnya? Nah, ada barang atau paket. Coba sahabat cerdas perhatikan apa yang dilakukan pada barang yang ada di belakang pengendara motor ini. Kalau pada gambar pertama, penumpang di belakang dia harus memeluk pengendara. Nah, kalau gambar yang kedua, barang yang ada di belakang pengendara ini diikat pada bagian belakang motor. Mengapa harus diikat? Ya, harus dijaga sehingga barang tidak jatuh. Nah, benar sekali apa yang Ibu katakan tadi. Jadi saat melakukan perjalanan, bukan hanya kita menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan barang yang kita bawa dengan cara seperti yang sahabat cerdas lihat pada gambar, tapi kita juga harus menjaga keselamatan kendaraan yang kita tumpangi, baik itu kendaraan beroda 2 seperti motor, kendaraan beroda 4 maupun kendaraan beroda 3 seperti becak. Kalau kita tidak menjaga kendaraan yang kita tumpangi atau merawat atau memperhatikan hal-hal penting, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kira-kira secara lisan saja, apa isi gambar yang kamu amati di atas? Setelah penjelasan Ibu tadi, kira-kira sahabat cerdas bisa menyampaikan kepada kita semua saat ini, atau kepada mama papa yang tetap setia mendampingi sahabat cerdas untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, isi pesan yang disampaikan dari gambar ini adalah saat melakukan perjalanan kita harus tetap berhati-hati, menjaga keselamatan diri, juga menjaga keselamatan barang yang kita bawa meskipun itu merupakan benda mati. Ya. Nah, menurut sahabat cerdas, mengapa kita perlu melakukan hal ini? Seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang. Tak lupa juga kita menjaga keselamatan kendaraan yang kita bawa. Nah, sekarang di hari ini kita akan sama-sama membaca. Ada dongeng yang Ibu tampilkan. Judulnya Kisah Kera dan Ayam. Kita akan sama-sama membaca ya. Ibu membaca dari sini, dan sahabat cerdas yang menyaksikan siaran pembelajaran lewat channel YouTube bisa menyaksikan langsung lewat televisi, dan yang menyaksikan pembelajaran atau mendengarkan lewat siaran radio tetap membuka buku tema 8 subtema 4 untuk membaca bersama-sama dengan Ibu dan teman-teman yang lain. Kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi.
tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Anak-anak tahu kan kepiting? Ya, kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, setelah membaca dan mendengarkan cerita dongeng kisah kera dan ayam tadi, apa yang bisa anak-anak simpulkan dari bacaan tadi? Atau sahabat cerdas simpulkan dari bacaan tadi? Cerita dongeng tentang kisah kera dan ayam. Nah, kalau kita lihat secara bersama, yang bisa disimpulkan dari bacaan tadi adalah bagaimana kalau kita akan melakukan suatu perjalanan, kita harus menyiapkan segala sesuatu. Mengapa ibu katakan demikian? Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, kita pasti akan mengalami hal yang dialami oleh kera dan ayam. Mereka tersesat. Mengapa? Karena mereka berjalan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka persiapkan. Mereka tidak mengetahui dengan pasti arah tujuan mereka. Nah, untunglah mereka menemukan siapa tadi? Ya, mereka menemukan kepiting. Kepiting berbaik hati untuk menunjukkan jalan keluar bagi ayam dan kera. Nah, kalau tadi bacaan yang sudah kita baca bersama dan apa yang boleh ibu sampaikan dari kesimpulan dari bacaan tadi, kira-kira ketiga hewan tadi, ayam atau tokoh yang ada dalam cerita tadi, ayam, kera, dan kepiting, mereka bersahabat baik atau tidak? Ya, pasti mereka bersahabat baik. Nah, kita juga harus seperti itu. Kalau kita berteman, bertemanlah dengan baik. Jangan suka menceritakan teman yang lain. Jangan suka iri melihat teman yang lain punya kelebihan. Nah, kalau kita berteman dengan baik, saat kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, pasti akan dibantu oleh teman. Nah, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Nah, seperti tadi, coba sahabat cerdas lihat pada gambar yang ibu tampilkan juga yang ada pada bacaan selesai bacaan tadi. Nah, ada gambar teman yang memegang peta. Nah, kalau kita melakukan satu perjalanan, kita harus punya rencana yang matang. Harus membuat dulu kemana pertama kita harus pergi, selesai itu kemana, dan kembali pulang sesuaikan dengan jam, sehingga kita pulang tidak sampai larut malam, contohnya seperti itu. Seperti tadi Ibu Ita juga, dari rumah Ibu Ita sudah tahu tujuan Ibu Ita kemana. Oh, Ibu Ita dari rumah harus ke siaran TV Maluku Cerdas untuk memberikan siaran pembelajaran hari ini. Nah, dari rumah ibu dengan kendaraan, ibu harus melewati jalur-jalur mana yang aman sehingga ibu tidak melanggar aturan lalu lintas. Nah, kalau ibu melakukan hal itu dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diterapkan atau aturan-aturan lalu lintas yang sudah diterapkan, pasti ibu tidak akan mengalami kecelakaan, misalnya bertabrakan dengan kendaraan yang lain karena jalan di jalur yang salah. Nah, anak-anak pun harus melakukan hal demikian bersama dengan mama papa. Kalau mau melakukan perjalanan harus mempersiapkan segala sesuatu, harus mempersiapkan rincian kegiatan hari ini. Seperti itu ya sahabat cerdas. Kiranya apa yang boleh ibu sampaikan dari
penjelasan dari bacaan tadi menjadi perhatian penting bagi anak-anak yang mendengarkan lewat radio, juga yang sedang menyaksikan siaran langsung lewat channel YouTube. Bersama dengan papa mama harus mempersiapkan hal-hal seperti itu. Nah, ayo kita mengamati apa yang harus kita amati bersama. Ibu baca ya. Nah, setelah ini anak-anak boleh kembali membaca dongeng tentang kisah kera ayam dan kera dengan teliti. Nah, masih ingatkah sahabat cerdas tentang aturan penggunaan huruf kapital? Pasti sahabat cerdas masih ingat, karena mulai dari kita memulai siaran pembelajaran subtema 1, Ibu sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital sampai dengan minggu kemarin subtema 3. Nah, di bawah ini sahabat cerdas bisa memperhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat, bukan awal kalimat saja. Kira-kira siapa masih ingat selain pada awal kalimat apalagi huruf kapital atau huruf besar itu digunakan? Ya, pada nama orang, nama tempat. Ya, seperti itu. Nama jalan. Ya. Nah, selain itu, di hari ini Ibu akan menambahkan lagi huruf kapital atau huruf besar juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Jadi kalau ada tanda petik seperti sahabat cerdas lihat pada tayangan kalimat yang sudah Ibu sampaikan ini, yang Ibu tampilkan ini pada layar. Kalimat nomor 1. Nah, ada tanda petik. Sudah lihat tanda petik? Ya. Tanda petik ada garis 2 ya, seperti ini. Ini namanya tanda petik. Lihat pada contoh kalimat nomor 1. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, pada awal kalimat yang menggunakan tanda petik, petikan langsung menggunakan huruf besar. Mengapa dia menggunakan huruf besar? Karena merupakan huruf yang terdapat pada awal kalimat. Coba sahabat cerdas perhatikan lagi contoh kalimat pada nomor 2. Tanda petik langsung pada awal kalimat mempergunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, nama hewan tetap harus mempergunakan huruf besar. Bunyi kalimatnya, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, coba sahabat cerdas perhatikan kalimat ketiga. Kita baca sama-sama ya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Coba sahabat cerdas perhatikan kata mana. Apakah kata mana mempergunakan huruf awalnya huruf M mempergunakan huruf kecil? Tidak kan? Huruf M mempergunakan huruf besar meskipun dia sudah berdiri pada tengah-tengah kalimat atau berada pada tengah-tengah kalimat. Mengapa demikian? Karena di sini ada menggunakan tanda apa tadi? Petikan langsung. Ya, ada tanda petikan langsung. Coba perhatikan. Ya, lihat anak panah atau kursor yang Ibu bawa pada tanda petik yang terdapat pada kata mana. Mempergunakan huruf awalnya mempergunakan huruf besar. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan tanda petik langsung. Nah, yang berikut nomor 4. Perhatikan. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Coba sahabat cerdas perhatikan. Tadi Ibu sudah jelaskan awal kalimat harus mempergunakan huruf awal harus mempergunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan jika ada tanda petikan, baik itu di tengah kalimat, tetap harus mempergunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, nomor 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Sekarang setelah penjelasan Ibu tadi, Ibu minta
Anak-anak perhatikan atau sahabat cerdas perhatikan. Pada kalimat ini, coba kalian temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Artinya, anak-anak perhatikan lagi, pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, pada kalimat ini ada penggunaan huruf kapital yang tidak benar. Sesuai dengan penjelasan tadi, menggunakan tanda petikan langsung, pada kalimat huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital meskipun itu berada pada tengah-tengah kalimat. Sekarang Ibu berikan kesempatan bagi anak-anak atau sahabat cerdas, coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. 5 kalimat yang boleh Ibu tampilkan pada layar. Kalau sahabat cerdas yang mendengarkan lewat radio bisa memperhatikan pada buku tema, subtema 4, buka lembaran berikut tentang penggunaan huruf kapital. Ada 5 kalimat, Ibu bacakan ya sambil diperhatikan pada buku. Kalimat yang pertama, kalimat nomor 1, apa yang kamu lakukan Udin? Kata Ibu. Ini ada tanda petiknya. Ibu ingatkan lagi untuk sahabat cerdas yang menyaksikan atau mendengarkan siaran pembelajaran lewat radio bisa memperhatikan pada buku tema 8 subtema 4. Kalimat nomor 2, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Kalimat nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Kalimat nomor 4, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Kalimat nomor 5, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Tugas sahabat cerdas sekarang adalah coba memperbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Nah, tuliskan hasil perbaikanmu pada buku yang sudah sahabat cerdas siapkan. Jadi Ibu tetap yang pasti saat mengikuti siaran pembelajaran bersama dengan orang tua yang mendampingi, sahabat cerdas sudah mempersiapkan buku dan alat tulis. Nah, ada 5 kalimat yang boleh sahabat cerdas perbaiki. Ibu berikan kesempatan, nanti sama-sama kita lihat kembali ya. Bersama dengan Ibu kita lihat bagaimana perbaikan kalimat yang benar. Ibu kasih kesempatan 5 menit ya untuk mengerjakan. Bisa orang tua mendampingi yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, bisa bersama dengan sahabat cerdas untuk melakukan perbaikan pada 5 kalimat yang boleh disampaikan. Kalau sahabat cerdas yang di rumah mendengarkan lewat radio, boleh tetap didampingi oleh orang tua memperhatikan pada subtema 4. Kita coba ya untuk memperbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, juga contoh kalimat yang boleh Ibu tampilkan tadi. Ayo, pasti ada yang sudah selesaikan didampingi oleh orang tua. Nah, coba sahabat cerdas perhatikan. Ada yang sudah selesai?
Ibu rasa bisa ya? Nah, dari 5 kalimat tadi yang harus kita perhatikan perbaikannya, ini sudah Ibu tampilkan. Penulisan kalimat menggunakan huruf kapital yang benar. Nah, ini contoh 5 kalimat tadi yang Ibu berikan kesempatan bagi sahabat cerdas untuk memperbaiki. Nah, pada kalimat nomor 1 ada perbaikan. Ya, coba perhatikan kembali. Kalimat nomor 1, kesalahannya terletak di mana? Nah, kesalahannya terletak pada tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Sudah diperbaiki? Ya, nanti Ibu tampilkan lagi. Kita lihat lagi untuk kalimat nomor 2. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Penulisan kalimat ini sudah benar. Namun, ada yang kurang di sini. Ya, perubahan yang terjadi adalah di tengah kalimat pada kalimat nomor 2, kata jika harus mempergunakan huruf awalnya harus mempergunakan huruf besar. Harus J besar. Mengapa demikian? Karena menggunakan tanda petikan langsung. Nah, nomor 3 juga. Kata ayah juga harus menggunakan huruf ya. Yang berikut, kalimat nomor 4. Pada awal kalimat menggunakan huruf besar atau tidak? Nah, pada kata pakai harus ada perubahan. Harus menggunakan P besar. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nomor 5 juga ada perubahan. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Perubahannya ada pada kata apa coba? Nah, perubahannya ada pada kata jangan. Karena meskipun di tengah kalimat, tapi kata jangan ada petikan, tanda petikan langsung. Nah, perbaikannya seperti ini. Kira-kira sahabat cerdas punya perbaikan sama seperti Ibu atau tidak? Iya, baik sekali. Kalau untuk sahabat cerdas yang mendengarkan pembelajaran lewat siaran radio bersama dengan orang tua, bisa membantu ya, mendampingi, melihat kembali, buka buku tema untuk melihat kembali, dan bisa bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak-anak di rumah. Sudah bisa ya? Ibu rasa kalau minggu berikut kita bertemu lagi, anak-anak sudah bisa membuat sendiri tanpa bantuan orang tua. Memperhatikan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Lihat kembali buku tema setelah pembelajaran ini selesai, sehingga anak-anak atau sahabat cerdas tidak lupa. Nah, kita lanjut ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam bisa dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah sahabat cerdas dengan nama-nama hari? Pasti masih ingat dan tidak mungkin lupa. Nah, nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam 1 minggu ada berapa hari? Ya, pasti sahabat cerdas semuanya ingat, baik di rumah yang lewat radio pasti ingat. Dan pasti saat Ibu bertanya, Ibu yakin semua pasti menjawab. Nah, Ibu yakin bahwa jawaban yang diberikan betul sekali, apalagi didampingi dengan orang tua. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, di sini coba sahabat cerdas perhatikan. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan kita katakan 30 hari. Nah, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. 1 minggu 7 hari. Kalau untuk 1 bulan di sini Ibu tampilkan 1 bulan 30 hari ya. Hitungan 1 bulan itu 30 hari. Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan kepada sahabat cerdas tentang mengetahui perbandingan antar satuan waktu.
Nah, di sini ada beberapa soal yang boleh Ibu tampilkan untuk kita sama-sama perhatikan, sama-sama mendengarkan yang lewat radio. Karena kalau yang menyaksikan lewat siaran TV sudah bisa melihat cara mengerjakan. Nah, ini ada soal-soal latihan, ada 2 soal yang boleh Ibu tampilkan untuk sahabat cerdas latihan. Persiapkan buku ya dan pensil. Soal nomor 1. Perhatikan juga, soal ini ada pada buku tema 8 subtema 4. Ibu bacakan soalnya ya. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, yang mendengarkan lewat siaran radio, dengarkan dengan baik. Yang melihat langsung lewat siaran televisi, boleh perhatikan dengan baik. Ibu tampilkan, Ibu sudah buat sedemikian rupa sehingga sahabat cerdas tetap mengerti, bisa memahami dan pasti dapat melakukan tugas yang nantinya Ibu berikan. Nah, soal nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jawabnya, Udin menabung selama 3 bulan. Tadi Ibu sudah jelaskan 1 bulan berapa hari? 30 hari ya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Lihat penyelesaiannya. 3 bulan sama dengan 3 kali 30 hari, hasilnya 90 hari. Coba sahabat cerdas perhatikan yang Ibu tampilkan pada layar. Untuk mendapat hasilnya, kita harus membuatnya dengan perkalian bersusun pendek ya. Untuk perkalian bersusun semester 1, sahabat cerdas yang duduk pada jenjang kelas 2 itu sudah dijelaskan. Semua sahabat cerdas yang duduk di kelas 2 jenjang SD, untuk perkalian bersusun pendek sudah dijelaskan, dan sahabat cerdas bisa memperhatikan kembali catatan-catatan yang boleh diberikan oleh guru waktu pembelajaran di sekolah bersama. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kalau sahabat cerdas yang di rumah yang menyaksikan atau mendengarkan lewat siaran radio, dengarkan baik-baik ya, Ibu ulang lagi. Soalnya, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jawabnya, ini adalah soal cerita. Udin menabung selama 3 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ditulis ya, 1 bulan sama dengan 30 hari. 3 bulan sama dengan 3 kali 30 hari. Hasilnya di bawah sama dengan 90 hari. Cara mencari hasil 90 hari adalah dengan membuat dalam bentuk perkalian pendek. Ingat sahabat cerdas dan orang tua yang mendampingi, untuk kelas 2 sahabat cerdas harus sudah bisa menghafal perkalian di luar kepala. Sehingga saat mengerjakan soal-soal cerita seperti ini, sahabat cerdas sudah bisa melakukannya sendiri. Dan kalau bisa, mama papa atau orang tua di rumah, hari ini perkalian pertama, yang berikut kedua. Tidak dianjurkan oleh ibu, jangan dipaksakan anak-anaknya. Pelan-pelan tapi mereka harus bisa menghafal perkalian di luar kepala. Nah, sudah jelas? Kita berpindah lagi pada soal nomor 2 dan cara penyelesaiannya atau cara mengerjakannya. Sahabat cerdas yang di depan radio, dengarkan ya. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Jawabnya, ayah pergi selama 2 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 2 bulan sama dengan 2 kali 30 hari, sama dengan 60 hari. Hasilnya didapat dari mana? Dilakukan dengan cara bersusun pendek. 30 kali 2. Nah, sahabat cerdas pasti sudah bisa melakukan atau mencari jawaban dengan cara membuat kalimat matematika bersusun pendek. Ingat, untuk perkalian kita kerjakan, untuk penjumlahan perkalian pengurangan kita harus lakukan dari
Dari mana duluan? Ya, dari belakang. Dari satuan dulu. Baru berikutnya. Caranya seperti ini yang sudah Ibu tampilkan. Jadi untuk sahabat cerdas yang mendengarkan lewat radio, untuk soal nomor 2, 1 bulan sama dengan 30 hari, 2 bulan sama dengan 2 kali 30 hari. Hasilnya 60 hari. Dengan cara dilakukan perkalian bersusun pendek 30 kali 2 hasilnya 60. Sudah tertera pada layar yang Ibu tampilkan, dan sahabat cerdas boleh perhatikan, yang di rumah boleh mendengarkan lewat siaran radio dengan baik. Dan 2 contoh soal ini bisa menjadi latihan yang baik untuk sahabat cerdas, sehingga ada berapa soal, 3 soal yang Ibu berikan sebagai latihan nantinya di rumah dengan didampingi oleh orang tua, papa mama, sehingga sahabat cerdas bisa melakukan sendiri dan orang tua bisa memberikan nilai bagi anak-anaknya saat selesai mengerjakan 3 soal itu. Nah, untuk sahabat cerdas yang masih merasa bahwa penjelasan Ibu terlalu cepat ataukah masih belum dipahami oleh sahabat cerdas maupun orang tua, bisa membuka kembali channel YouTube BTKI Maluku untuk melihat pembelajaran hari ini. Dan untuk teman-teman atau sahabat cerdas yang mendengarkan siaran pembelajaran lewat radio, bisa melihat pada subtema 4, tema 8, didampingi oleh orang tua. Ibu minta perhatian penuh dari orang tua. Pembelajaran ini Ibu rasa juga mungkin bukan berarti tidak efektif, tapi karena kita mengalami kondisi seperti ini, akhirnya pembelajaran ini dilakukan dengan cara siaran-siaran seperti ini. Tapi ini menjadi bagian terpenting bagi mama papa untuk setia mendampingi anak-anak, mendampingi sahabat cerdas belajar di rumah dengan baik, sehingga saat masuk sekolah nanti kita berdoa bersama sehingga pandemi corona ini, wabah ini cepat berakhir, kita bisa berkumpul kembali, dan mungkin saat bertemu dengan guru di sekolah dalam jenjang kelas 2 ini, guru bisa memberikan yang lebih lagi sehingga sahabat cerdas lebih memahami lagi. Jadi ini merupakan tanggung jawab penting, tanggung jawab besar dari Ibu Ita ataupun guru-guru lain yang nantinya menyampaikan pembelajaran untuk jenjang SD. Dan juga yang sangat penting adalah tanggung jawab besar bagi orang tua untuk bisa menjadi guru di rumah, menjadi guru intip di rumah bagi anak-anak, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dari sahabat cerdas atau anak-anak, juga dari orang tua, terkhusus dari kami selaku para guru, bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kita saling menopang ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya, sahabat cerdas, Ibu kira pembelajaran kita untuk subtema 4 selesai hari ini, dan ada 3 soal yang Ibu berikan sebagai PR yang nantinya dikerjakan dan didampingi oleh orang tua. Orang tua akan memberikan nilai yang baik bagi sahabat cerdas. Kalaupun tidak dipahami, orang tua bisa memberikan penjelasan sebagai guru bagi sahabat cerdas di rumah. Nah, untuk orang tua yang tetap mendampingi sahabat cerdas mendengarkan siaran pembelajaran lewat radio, ada buku tema 8 bisa disiapkan, atau yang punya laptop, yang punya wifi di rumah, bisa membuka channel YouTube BTKI Maluku dan memperhatikan kembali materi pembelajaran hari ini yang boleh Ibu sampaikan. Ibu bacakan soal ya, sehingga yang di rumah bisa melihat langsung, tapi yang mendengarkan lewat radio bisa mencatat. Ada 3 soal. Soal yang pertama, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Nanti dikerjakan seperti tadi, contoh yang sudah sahabat cerdas tulis di buku. Nomor 2, soal nomor 2. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Soal nomor 3. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Ya, Ibu ulang lagi. Soal nomor 1, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Soal nomor 2, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani?
Soal nomor 3, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Ya, ini adalah 3 soal sebagai PR untuk sahabat cerdas kerjakan di rumah didampingi oleh orang tua. Nah, sahabat cerdas, pembelajaran kita sampai di untuk hari ini cukup, dan nantinya minggu depan kita akan bertemu kembali dalam jam yang sama, 9:30. Tadi sudah terlambat sedikit. Kita masuk dengan tema 9. Tema 9 ya, subtema 1. Jadi untuk orang tua yang mungkin belum bisa membeli buku tema 9, bisa mendownload pada buka di YouTube dan mencari buku tema 9. Bisa dibantu oleh kakak-kakak yang sudah kuliah, ataupun kalau ada warnet yang dekat bisa ke sana, sehingga anak-anak punya buku untuk belajar di rumah. Kalau karena kondisi ini kita tidak bisa berjalan jauh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, demikian sahabat cerdas, kiranya pembelajaran hari ini menjadi bagian penting, bermakna, bisa dipahami oleh sahabat cerdas semua yang mendengarkan lewat radio maupun lewat siaran TV. Yang terpenting bagi orang tua tetap setia mendampingi anak-anak, memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Kiranya kita semua diberkati di hari ini ya. Terima kasih sahabat cerdas, sampai bertemu kembali di minggu depan dalam pembelajaran yang sama.